Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anesta Milana Agustiawan ingin menjelaskan hubungan teori komunikasi. Yang pertama adalah tradisi retorika. Di sini saya mengambil fenomena jebret Valentino Simanjuntak. Fenomena ini sendiri masuk ke dalam teori retorika. Teori ini sendiri masuk ke dalam bagian kelompok teori publik. Dan kelompok teori publik ini masuk ke dalam cakupan komunikasi retoris atau publik. Tradisi retorika sendiri memiliki dua cakupan dan dua kelompok teori. Yang pertama adalah cakupan komunikasi massa dan kelompok teori media. Yang kedua adalah cakupan komunikasi retoris atau publik dan kelompok teori publik. Selanjutnya adalah tradisi kritis. Di sini saya mengambil fenomena Orde Baru Soeharto. Fenomena ini sendiri masuk ke dalam teori paradigma naratif. Teori ini sendiri masuk ke dalam bagian kelompok teori publik. Kelompok teori publik ini sendiri masuk ke dalam cakupan komunikasi publik. Tradisi kritis mempunyai dua cakupan dan dua kelompok teori. Yang pertama adalah cakupan komunikasi publik dan kelompok teori publik. Yang kedua adalah cakupan komunikasi interpersonal dan kelompok teori diri dan pesan. Selanjutnya adalah tradisi semiotika. Di sini saya mengambil fenomena rambu dilarang merokok. Fenomena ini sendiri masuk ke dalam teori disonansi kognitif. Teori ini sendiri masuk ke dalam bagian kelompok teori diri dan pesan. Dan kelompok teori diri dan pesan ini masuk ke dalam cakupan komunikasi interpersonal. Tradisi semiotika memiliki dua cakupan dan dua kelompok teori. Yang pertama adalah cakupan komunikasi massa dan kelompok teori media. Yang kedua, cakupan komunikasi interpersonal dan kelompok teori diri dan pesan. Yang selanjutnya adalah tradisi fenomenologi. Di sini saya mengambil fenomena iklan Tokopedia. Fenomena ini sendiri masuk ke dalam teori ekologi media. Dan teori ini masuk ke dalam bagian kelompok teori media. Kelompok teori media ini sendiri masuk ke dalam cakupan komunikasi massa. Tradisi fenomenologi ini mempunyai dua cakupan dan dua kelompok teori. Yang pertama adalah cakupan komunikasi interpersonal dan kelompok teori diri dan pesan. Yang kedua adalah cakupan komunikasi massa dan kelompok teori media. Yang selanjutnya adalah tradisi sosiopsikologi. Di sini saya mengambil fenomena rehabilitasi narkoba. Fenomena ini sendiri masuk ke dalam teori disonansi kognitif. Teori ini sendiri masuk ke dalam bagian kelompok teori diri dan pesan. Dan kelompok teori diri dan pesan ini masuk ke dalam dua cakupan, yaitu adalah cakupan komunikasi interpersonal dan cakupan komunikasi kelompok kecil. Yang selanjutnya adalah tradisi sibernetika. Di sini saya mengambil fenomena vespametik. Fenomena ini sendiri masuk ke dalam teori kajian budaya. Teori ini masuk ke dalam bagian kelompok teori media. Dan kelompok teori media ini masuk ke dalam cakupan komunikasi massa. Tradisi sibernetika sendiri mempunyai tiga cakupan dan tiga kelompok teori. Yang pertama adalah cakupan komunikasi budaya dan kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Yang kedua, cakupan komunikasi interpersonal dan kelompok teori pengembangan hubungan. Dan yang ketiga adalah cakupan komunikasi massa dan kelompok teori media. Yang selanjutnya adalah tradisi sosial-kultural. Di sini saya mengambil fenomena pulung gantung di Wonosari. Fenomena ini sendiri masuk ke dalam teori negosiasi wajah. Dan teori ini masuk ke dalam bagian kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Kelompok teori budaya dan keanekaragaman sendiri masuk ke dalam cakupan komunikasi budaya. Tradisi sosial kultural ini sendiri juga mempunyai dua cakupan dan dua kelompok teori budaya dan kelompok teori. Yang pertama adalah cakupan komunikasi budaya dan kelompok teori budaya dan keanekaragaman, dan yang kedua adalah cakupan komunikasi organisasi dan kelompok teori organisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.